Jadi gue sebutin ini adalah pelopor paru bengkok Indonesia ya. Kau bikin aviari paruh bengkok itu bagusnya pakai pohon atau tidak? Range-nya antara tujuan lah sampai yang paling gedenya sampai mahalnya 800-900 jutaan. Guys, di sini ada Blue and Gold Macau baby. Mau. Kita kasih gratis, betul? Gratis dong. Syaratnya adalah follow IG CV Ratu Saya Semesta dan Raki Exo Animal. dan juga harus subscribe The Hakim Channel ya. Ayo. Sekarang juga. Buruan guys, pemenangnya akan diumumin pas di 9M subscribers The Hakim Channel. Dikit lagi loh. Ayo dong, cus. Di dunia perak, selain mendiang Andy Ho, ada juga sosok Om Cucu. Ini juga menjadi pendahulu di dunia perak Indonesia. Untuk itu, gue bersilaturahim untuk mencari ilmu lebih banyak lagi mengenai dunia paruh bengkok. Hai, assalamualaikum guys. Gue mau ngajakin lu ke satu tempat ini. Bareng Alfi nih. Jadi gue sebutin ini adalah pelopor paruh bengkok Indonesia ya. Legend. Namanya juga First Parrot. Oke. Ini berada di Mangga 2 Square di atas. Ini udah lama banget. Dulu sih di bawah ya. Bawah. Lewat mana sih? Langsung. Nah, sini Om Cucu kan pernah datang ke rumah gue juga. Om Cucu mah legend lah udah. Akhirnya Om Cucu. Nih, Om Cucu nih legend. Akhirnya jadi ini tuh udah jadi berapa lama Om Cucu? Setahun lebih ya? Tahun lebih Udah setahun lebih. Dulu kan di bawah. Gue kalau di bawah sering datang tapi belum YouTubean. belum YouTube. Nah, sekarang udah YouTubean baru kesini. Enak banget sini ya? Lumayan lah. Apa kabar? Alhamdulillah nih. Gue tadi ngomong ini menjadi pelopor dunia paruh bengkok di Indonesia, betul ya? Kira-kira begitu. Kira-kira. Iya. Alhamdulillah. Sorry, itu patung gak sih? Itu Punya beneran, orang? cuman udah di offset. Aduh, Haicin. Guys, Haicin, ya ampun. Aduh. Cita-cita gue yang belum terwujud kalau itu sih. Jadi guys, kalau mau kesini, mau cari ilmu, mau cari perlengkapan burung paruh bengkok, mau cari burung-burung paruh bengkok juga di sini, di Om Cucu. Iya, kira-kira. Ini? Ini waktu buka dikasih sama teman. Ya udahlah di Lucu banget. Cuman gak ada binatangnya. Gak ada isi apapun? Nggak ada, cuman tanaman sama ya mainan-mainan. Lucu. Lihat guys, ini mah cita-cita gue bikin aviari kayak gini kayaknya. Aviarinya udah gede banget sekarang. Om Cucu belum pernah ke aviari aku sekarang ya? Udah lah. Yang itu mah belum jadi. Udah jadi. Oh, awal. Iya, awal-awal. Iya. Ini ada baby Macau guys. Iya. Halo sayang. Kok baby tuh hobi banget gini-gini nih. Iya, ini dikasih gini-ginian biar nanti kalau dia udah gede mau dikasih mainan jadi nggak takut. Makanya dari kecil gini udah dibiasain, dikenalin sama mainan-mainan. Emang penting ya mainan kalau burung paruh bengkok itu dikasih mainan? Ya karena kan rata-rata orang Indonesia sibuk juga kalau misalkan mereka kerja. Jadi kalau misalkan dia di kandang dikasih mainan gini dia bisa mainin gitu. Dan mainan ini juga untuk dirusak. Iya, untuk dirusak makanya dikasih warna-warni. Nah ini udah hancur-hancur, udah gigi pecah. Iya. Emang ini buat ngelatih dia gitu ya? Iya, nanti habis ini baru belajar. Kalau udah bisa gigit-gigit baru dikasih makanan yang keras. Oh gitu. Biar itu cepet. diloloh dulu? Iya, ini sampai mesti diloloh. Umur berapa biasanya?
sampai umur 3 bulan lah paling lama. Ini kok ada yang cermin-cerminan gini? Nah itu biasanya buat jenis burung-burung yang bisa talking biar dia bisa ngaca, jadi dia bisa, oh ini temennya dia, ternyata bukan kan, dia ngajak bicara terus. Atau buat burung yang sombong, ngaca lo. Ini kok di sepatu anak ini buat apa ini? Tuh anak ketinggalan saya gantung biar bapaknya ngelihat sama mamanya. Wow. Nih, nah banyak yang nanya juga ini tuh apa sih? Iya. Kalau ini alas kotoran. Nah, alas kotoran ini bahannya dari sekam padi. Jadi kalau misalnya dia gigit-gigit, ketelen, aman. Karena kan aves-avesan makan padi kecerna. Iya. Bukan dari kayu serbuk apa kayu-kayuan gitu. Oh, kayu serbuk itu agak bahaya. Bahaya, kemakan bisa nggak kecerna, malah nanti malah ngerusak si saluran pencernaan. Emang dia bisa termakan kan, bukan makan? Bisa termakan, karena dia kadang-kadang iseng dia gigit-gigit, akhirnya ketelen. Oke. Nah ini kalau ini tangkringan itu biasanya ini dari pohon kopi ya benar. Kuat ya kok kopi itu? Kuat. Kalau pohon kopi lumayan kuat lah daripada antara pohon-pohon yang lain. Kalau kayu sih banyak, kalau pohon kopi. Karena kalau ini tuh kayak tangkringan gini nih, kayak di rumah ini. Ini tuh nggak akan tahan gini terus ya? Iya, pasti gigitin habis lama-lama. Tapi yang paling awet itu kopi. Ya. Ini pohon kopi buat ini? Bukan, ini namanya apa ya kemarin disebut kayunya, saya lupa ini nama kayunya. Bagusan yang dari kayu gini atau yang dari? Kalau bagusan sih sebenarnya yang kayu, karena kalau kayu kayak gini ruangan dingin dia kayunya nggak dingin. Kalau aluminium kan dipegang dingin. Tapi ini katanya buat ngikir-ngikir kaki, gimana tuh? Kalau buat kikir kuku bukan yang ini bahannya. Ini supaya nggak licin. Oh, bukan buat ngikir? Bukan. Oh, jadi sebetulnya ini yang disarankan? Iya, sama kayu juga kalau bisa kakinya nyangkrem gini. Nah, itu ukuran kayu juga dilihat. Iya, dilihat. Jangan terlalu kecil dan terlalu besar. Iya, bener. Segini tuh pas. Kalau buat makau. Biar kukunya kan kalau kukunya ketekan kayu, jadi nggak gampang panjang. Oh. Kalau kukunya kalau ini kecil, ini jadi panjang ya. Bener. Betul. Kalau ini kan langsung krep, nah gitu tuh. Ya kalau kurang gede, kurang panjang ke Maerot. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh mainan-mainan nih, mainan-mainan. Iya. Nah, kalau yang buat kuku yang model kayak gini, tuh beda dia bahannya. Dia kayak amplas emang. Dibuka sama dia? Iya, nggak apa-apa. Kita yang punya toko soalnya. Oh iya bener. Bebas guys. Nah, beda bahannya. Karena orang banyak yang ngomong ini buat ini kuku. Bukan. Oh. Ada juga yang bahannya bisa dimakan, cuman kita lagi habis. Ini nggak bisa dimakan kok ini? Ini nggak bisa. Tapi jadi tangkringan bisa? Bisa. Jadi kukunya kan? Iya, kukunya lama-lama kan kegeser lama-lama, ya gitu. Oke. Ini berbagai macam ukuran banyak juga ada. Iya, size-nya macam-macam lah. Nah, ini buat apa ini? Ini buat mainan dalam kandang yang bisa ditekuk-tekuk. Nanti dia panjang kayak gini lah. Jadi bisa ditaruh di kandang gitu, mau dibentuk begini, mau dibentuk gimana. Jadi sebagai tangkringan juga. Oke. Om, kalau misalkan di rumah ada aviari paruh bengkok kicau. Kalau bikin aviari paruh bengkok itu, bagusnya pakai pohon atau tidak? Kalau mau pakai pohon, kalau tergantung jenis burungnya. Kalau misalkan campur sama makau, pasti habis. Pasti? Pasti. Semua paruh bengkok ngabisin pohon atau habis tuh guys, bukan ada apa-apa dipatah-patahin ya? Iya, dipatahin. Emang dia udah alamiahnya si burung itu untuk supaya dia gigit-gigit si kayu. Kalau kayak anjing kan ada mainannya tuh dari tulang. Kalau si burung paruh bengkok dari kayu. Oh, oke. Apalagi kalau aviari kan tempatnya itu aja. Ya udah itu aja yang diserbu, lama-lama habis. Nah, kalau di alamnya gimana? Kan dia pindah-pindah. Oh, jadi nggak sampai botak? Iya, dia pindah ke sini, ntar kemana lagi, gitu. Jadi bagusnya misal kau bikin aviari paruh bengkok itu bagusnya mah ya udah kayu-kayu dari pohon kopi itu aja. Iya, nanti kalau habis ya diganti lagi. Oke. Nah, kalau gitu mainan-mainan gini harus disebarin atau gimana? Bisa, tapi kalau misalnya aviari nggak bisa yang kayak gini, kita harus bikin. Bikin pakai kayu-kayu yang kayak misalkan kayu kopi juga bisa, nanti dibikin di bor-bor gitu, didesain lah. Nah, disatuin boleh nggak sih paruh bengkok itu misal makau berbagai macam jenis, terus kakatua jambu kuning, kakatua raja, molukan disatuin satu tempat? Bisa. Tapi mereka nanti bisa kawin silang ya? Kalau sesama makau bisa, sesama kakatua bisa. Kalau kakatua sama makau? Nggak bisa. Kenapa? Kayaknya lain jenis, jadi mereka deket aja biasanya nggak mau.
Oke. Makanya jarang ada kejadian sampai sekarang di dunia itu yang kawin Kakatua sama Makau. Nggak ada. Kebanyakan Makau misalnya Green Wing sama Blue and Gold gitu kan. Jadinya Harlequin. Iya. Nah, kalau Kakatua sama Kakatua juga ada. Iya, misal Cempaka sama ya, ada Triton sama Molukan gitu kan. Ada Alba sama Triton jadi Albatron. Sebetulnya itu di dunia konservasi agak emang nggak boleh. Gitu, ya, karena takutnya nanti hasilnya bagus gitu ya, bentuknya bagus, malah nanti si asli ras murni orang tuanya habis dan silang terus. Kalau misalkan di jalak-jalakan juga banyak yang kawin silang tuh di rumah tuh yang di aviari tuh apa jalak perling tuh kawin sama Rio, kawin sama apa. Nah itu tuh nggak boleh dilepas luar ya? Nggak boleh. Ya jalak-jalakan juga itu tuh kawin silang. Iya, tapi nggak kayak jalak sama murai kan nggak mungkin. Kayak gitu. Iya, seperti itu. Walaupun sama-sama. Ini buat apa ini? Buat mandi. Mainan juga sama. Ini kayak buat mandi gitu loh guys. Apa namanya? Ya itulah. Oh, oke. Tapi perlu air kalau ini nyari ilmu. Oh, perlu dong kalau buat air. Karena kan dia sekalian buat misalkan buat mandi atau apa gitu. Teman aku bikin gitu. Terus ada airnya. Tapi justru jadinya pada sakit berjamur karena airnya kotor. Ya karena mungkin nggak disediain air minum. Oke. Jadi dia tuh tahu kalau mau ada tempat makan sebelahnya ada tempat minum. Jadi dia tahu kalau ini tempat minum. Dia kayaknya nggak disediain air minum, jadi minumnya minum. Udah gitu kalau bisa juga filter airnya juga yang bagus. Kalau mau kayak di aviari aku ini terus muter. Iya, terus muter. Gitu ada apa namanya lampu yang buat matiin antibakterial kan ada. Kayak gitu. Jadi juga airnya selalu bagus, selalu sehat. Kayak gitu. Oke. Nah kalau paru bengkok besar dan kecil satuin bisa nggak misal parkit bisa, yang penting yang penting kapasitas dari si size aviari sama jumlah burungnya sesuai. Kalau misalkan jumlahnya 5 meter kali 5 meter, makaunya 10, ininya kebanyakan kepadatan ya susah juga. Iya. Makanan kalau udah bikin aviari bebas aja itu. Bebas, tapi nanti disediakan kayak misalkan parkit kan dia ada kayak millet atau segala macam, ada lagi tempatnya. Jadi dia tahu nanti. Nah, ini beberapa contoh pakan, guys. Ini nggak di-endorse ya. Ini beberapa pakan, contoh-contoh, tapi ini pakan olahan. Kalau mau di-endorse boleh, nanti saya hubungin. Boleh. Ini beberapa pakan olahan, tapi ini mah isinya alami juga ini ya? Iya, biji-bijian. Tapi kalau yang buat alami, kalau di rumah itu sesuai dengan instruksi Om Cucu juga. Iya. Kita kasih jagung, kacang-kacangan. Boleh. Betul. Terus udah gitu cabe. Iya. Tapi buat pencernaan. Vitamin C juga ya. Itu kentang. Sayuran juga bisa. Iya, kayak wortel, kayak gitu-gitu. Iya. Kalau kentang mah direbus dikit kan ya? Iya, benar. Karena kentang itu bergetah. Jadi kalau bisa agak sedikit dikasih air panas, direndam air panas, setelah itu baru kasih ke burung. Terus kuaci juga. Iya. Nah, banyak juga burung-burung yang malnutrition ya. Bener. Nutrisinya kurang karena dikasih makannya itu lagi. Iya. Gemuk sih gemuk, tapi si vitaminnya nggak ada. Kayak misalkan full kasih kuaci terus burungnya gemuk, tapi vitaminnya sama aja kayak manusia. Nggak 4 sehat 5 sempurna. Aduh. Dulu sekolah diajarin sih. Iya bener. Ya. Iya. Itu tuh saya pernah kesalahan tuh, makau saya mati gara-gara itu mulu. Ini buat burung apa yang segitu? Ini buat burung kecil, buat kayak parkit atau apa. Jadi buat ngelatih kelincahannya mereka. Wah, lucu ya. Oke. Makau sekarang masih lama ya? Lumayan ya? Iya. Tetap favorit adalah Blue and Gold. Ya. Kenapa ya? Karena selain itu harganya paling bersahabat. Sama starting awal kalau pengen piara makau ya kesini dulu. Karena karakternya nggak seperti karakter burung kayak Scarlet kan judes, suka gigit. Iya, Scarlet itu ya. Iya, kalau yang baru-baru awal pengen piara Scarlet, kaget dia pasti gigit. Kalau ini enggak. Yang paling cukup bersahabat itu adalah Blue and Gold. Green Wing tuh oke. Green Wing. Iya. Green Wing di rumah guys yang Anoa tuh. Si Anoa iya. Kalau itu Hayasin juga boleh sih, bagus. ramah tapi harganya nggak ramah guys. Ya gitu. Ramah sih nanti lama-lama. Kita doain supaya yang ternak di Indonesia banyak harganya jadi lebih sedikit. Udah ada belum sih? Udah, cuman masih sedikit lah. Belum kebanyakan kan yang kalau buat gold gitu mah. Ya, kebanyakan juga yang piara hayasin gini bener-bener orang udah seneng banget. Setelah udah jadi, ini sayang dijual. Hobi sekali soalnya. Iya.
Aduh, Haicin. Haicin siapa? Sayang banget sih. Iya. Nah, do and don'ts-nya yang dihindari dari melihara makau itu apa? Ya, biasanya sih banyak ya. Kalau ya kayak makanan juga harus yang selalu yang fresh atau yang baik. Nggak ada bakteri, nggak ada jamur. Minuman juga sama kayak gitu. Setelah itu mah udah aman. Negara kita soalnya negara tropis, jadi cocok banget emang buat mereka. Sebetulnya. Emang bukan sebetulnya. Nih, gue karena tiba-tiba ngeliat sampo ini buat sampo ini. Iya, buat burung-burungan. Dimandiin juga nggak perlu terlalu sering, jadi paling cepet banget seminggu sekali. Sambil dijemur itu. Iya, sambil dijemur. Kalau mau jemur tiap hari juga nggak masalah. Tapi kalau mandi, iya. Kalau mandinya jangan seminggu sekali aja. Kenapa? Karena emang dia juga kan negara tropis kita juga nggak tiap hari hujan. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau di aviari besar gitu, biasanya kalau hujan mereka berteduh atau mandi? Tergantung dari burungnya. Kalau emang dia burung yang merasa emang dia pengen, misalkan malam-malam hujan nih, dia bisa mandi hujan. Tapi yang satu misalkan yang ada temennya nggak seneng, ya udah dia. Oh iya. Itu sih balik lagi guys ke karakter ya. Iya, kalau itu malah lebih kelihatan. Ini burung yang banget sehat tuh biasanya kalau pas hujan gitu malam-malam juga mereka mandi. Habis mandi dia langsung. Cita-cita nih guys bikin aviari Bangkok. Kalau aviari Bangkok tuh di Indonesia masih belum banyak banget ya? Masih belum banyak. Kenapa ya? Karena mungkin karena dunia burung Bangkok juga di Indonesia kan masih belum begitu belum begitu lama lah jadi pets gitu kan. Beda lagi sama burung kicau. Burung kicau sebelum kita lahir aja orang udah pada piara burung kicau. Dan mungkin kalau parrot itu banyaknya masih pengen di main itu kan di aviari. Kecuali ada juga orang yang tadinya punya nih 10-15 makau, piara main-main dia sibuk dan lain akhirnya bikin aviari baru lepas. Iya. Kalau mau breeding mah mendingan lepas gitu ya? Iya, kalau breeding ya kalau mau fokus ya sepasang. Tapi kalau misalnya nggak mau fokus ya udah gabungin. Tapi dia bisa hybrid dengan sendirinya karena kan mereka juga cari jodoh sendiri, nggak mau kita yang jodohin. Iya. Kayak gitu. Oke, range harga makau nggak sebutin jenisnya ya? Iya. Sensitif kalau nyebutin jenisnya. Termurah makau, termahal makau. Kalau makau itu kan ada size-nya ada 3 size, small, medium, sama large. Pokoknya kalau small gitu ya kurang lebih range-nya antara tujuan lah sampai yang paling gedenya sampai mahalnya 800-900 jutaan. Itu yang ada di Indonesia. Ada lagi yang di Indonesia nggak ada, kayak Sphinx makau kan di Indonesia nggak ada. Sphinx makau kayak gimana? Jadi kayak hayasin. Nggak ada bulunya? Ada kayak hayasin tapi dia kecil. Oh, Haicin kecil. Iya, warnanya birunya lebih. Yang ada di film Rio itu bukan yang hayasin tapi Sphinx makau. Nah, itu kan banyak orang tercuci otaknya. Apakah benar burung itu tuh sudah langka sekali? Bener, makanya kalau Sphinx makau itu kalau misalnya Indonesia pengen mau, jadi kita harus benar-benar punya tempat yang sangat baik. Pas itu yang merawat juga orang yang benar-benar udah dididik dan lain-lain, baru mereka akan kirim. Dan tidak bukan buat pets jatuhnya, tapi buat pelestarian. Oke. Jadi sudah ada penangkarnya. Udah ada. Nah guys, jadi ya sekali lagi ya, jadi dalam beberapa kasus banyak binatang-binatang yang terselamatkan dari kepunahan karena para penangkar dan penghobis. Bener. Betul ya? Iya, tadinya hobis dulu. Hobis nggak lama jadi penangkar. Penangkaran tujuannya ada juga yang komersil, ada yang nggak komersil. Ada yang cuma emang dia suka jadi penangkar. Ntar biasanya suka dikasih nih, dia tahu nih Ilvan seneng nih sama jenis ini, dia bisa nangkarin, biasanya dikasih atau nggak pertukaran. Nah, seperti halnya gue tuh jadi izin dari pemerintah tuh penangkar non komersil, jadi tidak diizinkan jual beli. Kalau mau hibah, saling barter, sering barter gitu, atau bahkan dilepas liarkan. Kalau yang kicau itu pun di tempat yang pas. Kalau Bangkok mah ya nggak bisa ya, harus ke Amazon. Iya. Takutnya juga ngerusak ekosistem kita juga kalau misalnya. Jadi kalau ada yang sok-sokan ngelepas burung liar, kata itu sudah gitu lovebird pernah dilepasin. Maksudnya bagus tapi tambah informasinya mungkin kurang. Iya. Bener, kayak ikan kan banyak yang dilepasin di mana, malah merusak ekosistem yang ada di situ. Itu dia tuh. Jadi jangan pandang sebelah mata orang-orang penghobis dan juga penangkar dianggap perusak alam. Tidak, mereka juga mempunyai tujuan untuk menyelamatkan isi alam, yaitu binatang-binatang ditangkarkan. Bener. Alamnya tetap kita perhatikan juga, dibenahi supaya suatu saat mereka bisa lepas liarkan. Iya.
Bisa juga kayak gitu. Oke, guys, seru banget ya ngobrol sama orang berilmu mah. Keren. Oke, kalau mau kesini ke First Parrot ada di apa namanya? WTC Mangga 2 lantai 12. WTC Mangga 2 lantai 12. Jadi terus parkir atas, paling atas langsung ketemu di sini ya. Iya, kan lagi Informasi musim nih banyak. rooftop nih, makanya kita di rooftop. Gitu. Free fly juga di sini juga. Ada, kadang-kadang ada yang main juga. Agak serem juga sih. Iya. Oke guys, follow IG-nya ya, yaitu Iya, First Parrot. First Parrot. Oke, First Parrot pertama di Indonesia. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.